Transtrek katanya memiliki solusi untuk mengoptimalisasi kegiatan mudik ini sebagai startup yang berbisnis dan juga berinovasi di sektor yang bisa dianggap tidak terlalu umum gitu bagi masyarakat. Ibu melihat seperti apa sih arahnya di 2024 ini? Oke, sebetulnya setiap perusahaan itu umumnya memiliki aktivitas transportasi dan logistik. Nah, Transtrek ini bukan perusahaan logistik. Kami adalah perusahaan teknologi yang menyediakan layanan bagi perusahaan untuk mendukung operasional transportasi dan logistiknya. Nah, jadi customer Transtrek bukan hanya perusahaan yang betul-betul bergerak di bidang logistik atau transportasi orang, tapi juga retail, manufacture, F&B, pertambangan, perkebunan, bahkan juga pelabuhan. Karena hampir semua industri memiliki aktivitas operasional armada. Nah, di tahun 2024 tentunya karena Transtrek menyentuh semua industri vertikal, nah dan kami memiliki bisnis model yang di mana pelanggan harus membayar biaya berlangganan untuk menggunakan layanan Transtrek. Nah, dari tahun ke tahun kami mengalami peningkatan atau pertumbuhan dari unit armada yang kami kelola, juga jumlah pelanggan. Sehingga kalau dari sisi bisnisnya Transtrek, semua perusahaan-perusahaan ini memang betul-betul menjadi potensi market dari Transtrek. Dan tujuan kami sebetulnya adalah betul-betul untuk membantu perusahaan bagaimana mereka bisa meningkatkan produktivitas dan utilisasi kendaraan, juga meminimalkan biaya operasional armada. Baik, ini menarik sekali karena biasanya perusahaan logistik dan juga transportasi ini sangat berharap pada momen Lebaran di sebuah tahun begitu. Bagaimana dengan di tahun ini? Apakah Transtrek juga sudah melihat ada cuan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Sebetulnya menariknya adalah pemerintah sendiri itu juga sudah mengeluarkan aturan untuk meningkatkan keselamatan baik transportasi orang maupun barang. Jadi seperti di tahun 2019 Kementerian Perhubungan sebetulnya sudah mengeluarkan aturan di mana perusahaan transportasi ini wajib menggunakan layanan GPS atau kita sebutnya fleet telematics yang terhubung dengan server Kementerian Perhubungan, sehingga bisa dilihat bagaimana pergerakan transportasi orang, kemudian bagaimana perilaku mengemudi gitu ya. Ini merupakan salah satu kewajiban dari perusahaan transportasi ketika mereka ingin mendapatkan izin trayek. Nah, dengan adanya aturan dari pemerintah ini cukup membantu bisnis Transtrek karena perusahaan transportasi itu banyak sekali yang menghubungi kami, kemudian memastikan apakah layanan Transtrek bisa terhubung dengan Kementerian Perhubungan. Nah, apalagi di mudik saat ini, tentunya pergerakan transportasi orang cukup banyak, baik itu yang menggunakan umum seperti bis, shuttle, travel, kendaraan pariwisata, juga rental. Nah, ini adalah industri-industri yang memang target marketnya dari Transtrek. Baik, apakah sudah terbukti terlihat hasilnya setelah Lebaran ini? Ya, jadi sementara ini yang kami lihat ya, belum ada customer Transtrek yang mengalami kecelakaan gitu ya. Karena sebetulnya ketika perusahaan customer kami armadanya mengalami kecelakaan. Nah, alat kami dan sistem kami ini bagaikan black box dari sebuah pesawat. Jadi kami bisa melihat histori perjalanan dari armada, bagaimana pengemudi sebetulnya mengendarai kendaraannya dari sisi kecepatan, kemudian apakah sering mengerem mendadak, berbelok tajam, kemudian sering speeding juga atau ngebut. Nah, sehingga kami bisa memberikan data atau informasi apakah memang penyebab kecelakaannya kira-kira terjadi karena apa gitu. Nah, kalau dilihat dari setelah arus mudik 2024 ini memang tidak ada customer kami alhamdulillah yang memang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Karena mungkin ketika pengemudi sadar mereka dipantau, mereka juga lebih hati-hati dalam mengemudi. Baik, itu dari sisi safety atau keamanan. Betul. Begitu ya. Bagaimana dari sisi efisiensi? Seberapa efisien sebenarnya armada-armada yang menggunakan Transtrek ini? Oke. Jadi setiap tahun Transtrek ini melakukan survei kepada hampir 180 perusahaan yang memang kami targetkan adalah perusahaan yang sudah menggunakan Transtrek lebih dari 6 bulan dan jumlah armada mereka memang minimal 20
sehingga bisa dihitung betul-betul efisiensi yang terukur itu yang dicapai seperti apa. Nah, dari hasil survei tersebut, rata-rata perusahaan mengalami peningkatan sampai dengan 40% untuk produktivitas, efisiensi, dan utilisasi armada. Dan Transtrek juga membantu menurunkan sampai dengan 30% untuk biaya operasional armada seperti maintenance kendaraan, fuel atau BBM yang memang merupakan biaya terbesar ya, dan kemudian juga biaya pengemudi. Karena di Indonesia ini juga cukup banyak perusahaan yang mengalami kerugian ketika sebetulnya pengemudi ini sudah diberikan uang tol gitu ya, tapi tidak lewat tol, malah lewat jalan sendiri sehingga akhirnya terjadi keterlambatan dan tentunya ini membuat kerugian juga bagi perusahaan. Nah, sistem kami bisa melakukan monitoring terhadap itu. Baik, artinya berapa persen efisiensi yang bisa dihasilkan? Sampai dengan 30% untuk efisiensi. Untuk efisiensi kita bisa tingkatkan sampai dengan 40%. Tapi untuk mengurangi biaya operasional armada itu kita bisa tekan sampai dengan 30%. Baik, itu tadi dari segi peluang sudah dijabarkan oleh Ibu Anggia. Bagaimana dari segi tantangan? Sebesar apa sih tantangannya bergerak di industri ini? Oke. Kebetulan kami memiliki operasional bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Malaysia dan Singapura. Yang kami lihat di Indonesia memang ini base customer kami yang paling banyak ya. Tantangannya adalah yang pertama, kendaraan di Indonesia ini banyak sekali yang juga tahunnya sudah lama ya. Jadi lebih dari 10 tahun, lebih dari 15 tahun itu masih beroperasi di jalan. Kalau dibandingkan dengan negara lain memang berbeda ya. Jadi mereka mungkin betul-betul ketat terkait dengan aturan usia kendaraan. Nah, kemudian yang kedua juga perilaku mengemudi. Dan tantangan yang lain yang kami hadapi jujurnya adalah infrastruktur dari telekomunikasi. Karena di Indonesia cukup banyak juga blank spot ya, di mana sering tidak mendapatkan sinyal. Nah, karena itu Transtrek mencoba untuk berinovasi bagaimana kita bisa tetap memberikan solusi bagi masyarakat Indonesia, terutama perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan monitoring untuk unit-unit armadanya. Nah, kami memang tidak menggunakan local SIM card. Saat ini kami menggunakan global SIM card yang sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan telekomunikasi lokal di Indonesia. Sehingga ketika di daerah ini tidak ada sinyal dari satu provider, maka dia akan mencari provider lain yang available di daerah itu. Nah, tujuannya adalah untuk meminimalisir blank spot. Nah, ini tantangan dari sisi teknologi, teknis dan non teknis yang kami hadapi di Indonesia.